Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Ibu Rona Tumiur Mauli Cesi Morangkir, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi. Perkenalkan, nama saya Jian Alpauji dari kelompok 2 yang beranggotakan Cordelia Carolina, Sally Febrianti, dan Nikmatul Ulfa. Baik, di sini saya dan kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang penggunaan rekening bank sebagai alat pengendalian kas, rekonsiliasi bank, akuntansi dana kas kecil. Baik, untuk poin pertama yaitu tentang latar belakang. Bank berperan sebagai perantara keuangan dan pemobilisasi dana untuk pembangunan nasional melalui fungsi sebagai finansial intermediary. Operasional perbankan mencakup penghimpunan dana dari masyarakat lewat simpanan dan penyaluran dana dalam bentuk kredit. Transaksi keuangan perusahaan berkaitan dengan kas dan bank, termasuk semua aktiva yang dapat segera digunakan. Standar Akuntansi Keuangan 2016 membedakan kas sebagai alat pembayaran dan bank sebagai rekening giro perusahaan. Dalam pengelolaan resiko dan proses penerimaan serta pengeluaran kas, bank menerapkan 6 prinsip pengendalian internal, seperti tanggung jawab yang jelas terhadap pemegang uang kas, pencatatan yang baik, pemisahan fungsi pengeluaran kas dengan sistem voucher yang disetujui, penyetoran kas harian ke bank, dan pelaksanaan pemeriksaan audit terhadap kas dan bank. Selanjutnya yaitu pengertian kas. Kas adalah mata uang kertas dan logam baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Termasuk dalam unsur kas adalah mata uang rupiah yang ditarik dari peredaran dan masih dalam masa tenggang untuk penukarannya. Menurut Soemarsono SR, mengemukakan bahwa kas segala sesuatu, baik yang berbentuk uang maupun bukan, yang dapat tersedia dengan secara dan diterima sebagai alat pelunasan kewajiban pada nilai nominalnya. Tausan mengemukakan definisi kas adalah sebagai berikut. Kas adalah mata uang kertas dan logam baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Samrin mengemukakan definisi kas sebagai berikut. Kas merupakan aset perusahaan yang terdiri dari uang logam, uang kertas, cek, dan orders. Dapat disimpulkan bahwa kas merupakan suatu aktiva lancar yang dapat digunakan sebagai alat tukar yang sah dan dasar pengukuran akuntansi. Kas dapat berupa uang tunai, uang kertas dan logam, simpanan di bank yang diambil sewaktu-waktu, dan kertas berharga yang mempunyai sifat seperti uang yang dapat diterima sebagai alat pembayaran atau alat tukar, seperti cek dan giro. Dari pengertian di atas, kas mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau alat penukaran yang sah. Yang kedua yaitu dapat diterima oleh bank sebagai setoran sebesar nilai nominal dan tertulis di dalamnya. Selanjutnya, pengolahan dana kas bank. Kas terdiri dari pengolahan kas kecil dan kas bank yang menjadi harta perusahaan paling liquid karena setiap hari lingkungan transaksi, terutama biaya operasional, di dalam perusahaan berhubungan dengan kas sehingga perusahaan harus membuat mekanisme untuk mengontrol pengeluaran dan penerimaan kas dari bank. Kas bank adalah jumlah uang tunai yang disimpan di dalam bank dalam bentuk rekening, tabungan, dan giro atau biliet yang dapat ditarik setiap saat. Kas juga terdiri dari uang logam, uang kas, cek wesel pos atau money orders, dan deposit. Kas bank akan dibahas secara mendalam sebagai bagian dari rekonsiliasi bank yang harus dikelola dengan baik. Alasan perlu dilakukannya pengolahan dan pengendalian kas sebagai berikut. Yang pertama, karena mudahnya pemindahan uang, perusahaan harus merancang dan menggunakan pengendalian untuk mengamankan kas dan memberikan otoritas terhadap transaksi kas. Yang kedua, salah satu dari pengendalian untuk melindungi kas yang diterima dari konter berjalan adalah regis kas. Selanjutnya, ada mutasi bank kas atau kas bank.
Mutasi kas bank adalah pemindahan dana antar akun dalam konteks transaksi penerimaan dan pengeluaran kas bank. Transaksi penerimaan mencakup setoran modal, penjualan tunai, penerimaan piutang, pinjaman uang, bunga simpanan, dan penerimaan lainnya. Sementara transaksi pengeluaran melibatkan pengambilan pribadi, pembelian tunai, pembayaran utang, bunga pinjaman, beban administrasi bank, dan pengeluaran lainnya. Dokumen transaksi penerimaan kas melibatkan bukti kas masuk, faktor penjualan tunai, memo kredit bank, dan bukti setor bank. Sedangkan dokumen transaksi pengeluaran kas mencakup bukti kas keluar atau kwitansi, faktor pemberian tunai, bukti penerimaan barang, faktor pembelian kredit, permintaan pengisian kembali kas kecil, dan bukti pengeluaran kas kecil. Semua dokumen ini menjadi dasar pencatatan akuntansi dalam aktivitas mutasi kas bank. Yang selanjutnya ada pengendalian intern. Pengendalian intern adalah tindakan yang diambil oleh manajemen untuk mengawasi pekerjaan pegawai, melibatkan struktur organisasi, metode, dan ukuran untuk menjaga kekayaan perusahaan, mengecek ketelitian data akuntansi, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Fungsi pemisahan tugas dan tanggung jawab bidang kegiatan mendukung terciptanya pengendalian intern yang baik. Mardi menjelaskan bahwa pengendalian intern adalah suatu sistem yang mencakup struktur organisasi dan mekanisme yang diikuti bersama untuk melindungi harta kekayaan organisasi. Sukrisno Agus mendefinisikan pengendalian intern sebagai proses yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personel lainnya dalam entitas untuk memastikan keadaan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Tujuan sistem pengendalian intern adalah melindungi harta perusahaan, mencegah kesalahan dan penyelewengan, serta meningkatkan efisiensi kerja. Menurut Mardi, tujuan pengendalian intern kas mencakup menjaga keamanan harta perusahaan, memeriksa ketelitian informasi akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung kebijakan manajemen. Kualitas perusahaan dapat ditingkatkan dengan penerapan pengendalian internal yang baik, mengurangi risiko kesalahan, dan mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Yang selanjutnya ada pengendalian intern kas. Pengendalian intern kas perlu diterapkan karena uang tunai memiliki sifat tanpa identitas kepemilikan dan mudah dipindahkan. Manajemen harus memastikan otoritas pengeluaran kas, pencatatan penerimaan yang akurat, catatan transaksi sesuai prinsip akuntansi, dan mencegah penyalahgunaan dana perusahaan. Selain itu, manajemen juga bertanggung jawab menyediakan kas yang cukup untuk kegiatan sehari-hari. Pengendalian intern kas mencakup pengawasan internal untuk mencegah pemborosan, memastikan ketelitian data operasional dan akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Unsur-unsur pengendalian interkas. Unsur-unsur pengendalian inter merupakan bagian yang dibentuk dalam memberikan kemungkinan tercapainya pengendalian inter yang cukup memadai, sehingga mampu menciptakan data akuntansi yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Unsur-unsur pengendalian inter untuk kas menurut Mulyadi melibatkan 1. Struktur organisasi yang secara tegas memisahkan tanggung jawab fungsional. Yang kedua, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang melindungi kekayaan, utang, pendapat, dan biaya. Yang ketiga, praktik yang sehat dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap unit dan organisasi. Yang keempat, karyawan dengan mutu sesuai tanggung jawabnya. Di antara unsur-unsur tersebut,
Mutu karyawan yang sesuai dengan tanggung jawabnya dianggap paling penting. Penempatan karyawan sesuai kemampuannya krusial untuk kelancaran aktivasi dan pertanggungjawaban yang baik, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai efektif. Kemudian, prinsip-prinsip pengendalian interkas. Prinsip-prinsip pengendalian interkas terutama didasarkan pada pemisahan dan tanggung jawab wewenang fungsional oleh para pegawai. Prinsip pengendalian inter yang diterapkan pada suatu perusahaan dengan perusahaan lain adalah berbeda-beda tergantung pada beberapa faktor seperti operasi dan besarnya perusahaan. Menurut Al-Hayono Yusuf, 6 prinsip pengendalian inter yaitu 1. Penetapan tanggung jawab. Yang kedua, pemisahan tugas. Ketiga, prosedur dokumentasi. Yang keempat, ada pengawasan fisik. Kelima, verifikasi internal secara independen. Dan yang keenam, pengendalian sumber daya manusia. Materi selanjutnya ada prosedur penerimaan dan pengeluaran kas. Manajemen kas atau pengelola kas merupakan salah satu fungsi manajemen dalam merencanakan mengendalikan kas. Prosedur kas bank dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir tingkat kecurangan dalam pengelolaan kas bank. Maka perlu dilakukan pengelolaan kas bank yang meliputi prosedur penerimaan kas dan pengeluaran kas. Yang pertama, prosedur penerimaan kas, yaitu pembagian tugas antara fungsi penerimaan, fungsi pencatatan, dan fungsi penyimpanan. Selanjutnya ada bukti penerimaan kas harus selalu dibuat saat uang diterima, transaksi segera dicatat dan disetorkan ke bank. Selanjutnya ada fungsi pengelolaan kas dan pencatatan kas harus dibedakan saat terjadi penerimaan kas. Lanjut, laporan arus kas disusun setiap hari. Dan yang terakhir, kas opname internal dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Yang kedua, prosedur pengeluaran kas. Yang pertama ada cek digunakan untuk transaksi dalam jumlah besar. Yang kedua, pengeluaran kas perusahaan dijamin dengan sistem voucher. Yang ketiga, pemisahan antara yang menulis, menandatangani, dan mencatat pengeluaran cek. Yang keempat, ada laporan kas harus dibuat setiap hari. Yang kelima, untuk pengeluaran yang relatif kecil dibentuk dana kas kecil. Dan yang keenam, kas opname dilakukan untuk kasus-kasus tertentu saja. Materi selanjutnya yaitu dana kas kecil. Dana kas kecil digunakan oleh perusahaan untuk pembayaran pengeluaran dengan nilai relatif kecil. Tidak bisa diselesaikan dengan cek. Ada 2 sistem dalam membentuk dana kas kecil, yaitu sistem dana tetap dan sistem dana tidak tetap. Yang pertama, sistem dana tetap meliputi 1. Kas kecil disediakan khusus untuk pembayaran dengan jumlah kecil yang tidak praktis menggunakan cek. Yang kedua, jumlah dana dalam kas kecil tetap dan tidak boleh berubah. Yang ketiga, pengeluaran kas kecil memerlukan otoritas yang berwenang. Yang keempat, tidak perlu mencatat setiap pengeluaran kas kecil dalam jurnal. Yang kelima, jumlah pengganti sama dengan jumlah pengeluaran kas kecil yang telah terjadi. Yang keenam, pengisian kembali dana kas kecil dicatat dalam buku jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya yang kedua, sistem dana tidak tetap meliputi 1. Pencatatan dilakukan setiap kali terjadi pengeluaran atau mutasi dana kas kecil, berbeda dengan dana tetap yang tidak dijurnalkan saat pengeluaran. Yang kedua, tidak ada penangguhan pencatatan transaksi pengeluaran kas kecil hingga pengisian kembali dana kas kecil. Dan yang terakhir, rekening kas kecil memiliki sifat seperti akun aktiva lainnya dalam sistem ini. Selanjutnya ada rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah proses membandingkan catatan kas perusahaan dengan catatan kas bank untuk memastikan kesamaan. Pengendalian intern terhadap kas melibatkan penyetoran penerimaan ke bank dan pengeluaran menggunakan cek, kecuali dana kas kecil. Perbedaan saldo bisa terjadi karena faktor waktu, seperti bank mencatat sebelum perusahaan atau sebaliknya. Penyebab perbedaan saldo melibatkan, yang pertama, bank menagih piutang perusahaan atau biaya administrasi. Yang kedua, perusahaan memberikan cek tidak mencukupi atau non-sufficient fund. Yang ketiga, setoran tunai belum dicatat oleh bank. Yang keempat, cek yang dikeluarkan oleh perusahaan belum diuangkan.
Rekonsiliasi terdiri dari dua bagian. Pertama, menyesuaikan saldo menurut laporan bank, dan kedua, menyesuaikan saldo menurut perusahaan untuk memperoleh saldo yang benar. Jika terdapat kesalahan, dilakukan pelaporan atau koreksi sesuai dengan pihak yang melakukan kesalahan. Berikut proses penyusunan rekonsiliasi bank. Langkah-langkah dalam membuat rekonsiliasi bank antara lain, yang pertama, bandingkan setoran-setoran yang tercantum dalam rekening koran bank dengan setoran-setoran menurut perusahaan. Yang kedua, bandingkan antara cek register dengan cek-cek yang diuangkan di bank menurut rekening koran bank. Yang ketiga, pisahkan pengeluaran cek yang telah mendapat tanda pengesahan dari bank atau certified check. Cek jenis ini tidak termasuk ke dalam peredaran. Yang keempat, bandingkan debit memo yang diterima dari bank dengan pembebanan bank sehingga diketahui pembebanan biaya bank yang belum dicatat perusahaan. Yang kelima, bandingkan kredit memo yang diterima dari bank dengan pengkreditan bank yang tampak pada rekening koran sehingga dapat ditemukan adanya perbedaan yang harus dicatat oleh perusahaan. Selanjutnya di sini ada studi case 1, yaitu setelah mengetahui penjelasan tentang rekonsiliasi bank, maka selanjutnya kami akan memberikan contoh rekonsiliasi bank dan pembahasannya. Untuk lebih jelasnya silakan simak pembahasan berikut ini. Contoh soal yang pertama, Agus memiliki saldo rekening bank di buku besar PT Martech pada tanggal 30 November 2018. Jumlah saldo Agus ialah sebesar 185.500. Saldo menurut rekening koran saat itu menunjukkan total jumlah dana sebesar 207.000. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata terdapat perbedaan data di dalamnya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya ialah yang pertama, terdapatnya biaya administrasi bank di bulan November 2018 banyak 2.800 yang muncul di rekening koran bank dan belum dicatat oleh perusahaan karena nota debitnya belum sampai. Yang kedua, terdapatnya 5 lembar cek dengan total Rp40.750 yang telah dibayarkan pada para pemasok atau supplier untuk melunasi utang yang ternyata belum diuangkan. Yang tiga, terdapat cek yang ditarik oleh perusahaan PT Ayu yang berjumlah 15.000 tapi ternyata telah salah dibukukan oleh pihak bank ke dalam rekening PT Martech. Yang keempat, terdapat kiriman uang dari langganan melalui bank transfer yang berjumlah Rp3.950 dalam rangka pelunasan utang tapi belum dicatat di dalam pembukuan perusahaan. Yang kelima, terdapatnya cek dengan nomor SR 5220 dengan jumlah sebesar Rp70.550 dan dicatat dalam pembukuan PT Martech dengan jumlah Rp65.150. Kemudian kita diminta untuk membuat rekonsiliasi bank untuk PT Martech per tanggal 30 November 2018. Berikut pembahasannya. Laporan rekonsiliasi bank. Saldo menurut bank berjumlah Rp207.000. Ditambah koreksi kesalahan bank Rp15.000 dengan total Rp222.000. Dikurangi cek yang masih beredar yaitu Rp40.750. Saldo yang benar yaitu Rp181.250. Untuk saldo menurut bank. Yang kedua, saldo menurut perusahaan. Rp185.500 ditambah kiriman uang dengan jumlah Rp3.950 dengan total Rp189.450 dikurangi beban administrasi bank Rp2.800, koreksi kesalahan cek Rp5.400 yaitu dengan total Rp8.200. Jadi Rp189.450 dikurangi Rp8.200 dengan saldo yang benar Rp181.250. Jadi saldo menurut bank dan saldo menurut perusahaan balance. Yang terakhir ada kesimpulan. Proses rekonsiliasi bank penting untuk menjamin bahwa saldo kas perusahaan dan saldo rekening bank sama, dengan membandingkan setoran, cek yang belum diuangkan, dan transaksi bank lainnya.
Perusahaan dapat mengidentifikasi perbedaan dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Rekonsiliasi bank membantu memastikan keakuratan informasi keuangan dan menghindari potensi masalah seperti cek dalam peredaran atau biaya bank yang terlewat. Ini adalah langkah kritis dalam pengendalian intern untuk menjaga keseimbangan dan keandalan informasi keuangan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami untuk tugas besar 2. Mohon dimaafkan bila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.